Amma ba'd. Alhamdulillah. Cerita kita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai di waktu usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 30-an tahun. Yang mana di dalam usianya tersebut ada peristiwa yang ketika itu dihadiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang pembangunan Ka'bah. Yang mana sebagian ceritanya sudah sempat kita jelaskan bagaimana ketika itu orang-orang Quraisy mereka memiliki kesepakatan untuk membangun Ka'bah kembali. Disebabkan adanya banjir ketika itu di wilayah kota Mekah yang merusak sedikit bangunan Ka'bah. Begitu juga ketika itu sempat terbakar pula Al-Ka'bah Al-Musyarrafah di zaman tersebut, dikarenakan perempuan yang ketika itu ingin memberikan wangian-wangian kepada Ka'bah itu. Maka kesepakatan tersebut untuk menghancurkan Ka'bah kembali dan membangunnya kembali. Yang kemarin sudah sempat kita bahas ketika mereka semua bersama-sama bergotong royong untuk membangun Ka'bah. Mereka ataupun ada salah satu di antara mereka yang menyerukan supaya pembangunan tersebut dikeluarkan dari pekerjaan mereka ataupun harta mereka dari harta-harta yang halal saja. Yang mana seruan tersebut mengatakan, ya ma'asyara Quraisy la tadkhulu fi bunyanikum fi bunyaniha min kasbikum illa thayyibah. Janganlah kalian menyumbang untuk pembangunan Ka'bah tersebut kecuali sumbangan dari harta itu dari harta-harta yang halal. Harta-harta perjudian, harta-harta riba, ataupun harta yang diambil dari orang lain karena kezaliman, maka itu semua tidak boleh diikut sertakan. Maka mereka pun sepakat untuk membangun Ka'bah itu dengan harta-harta yang halal. Maka dibagilah ketika itu pembangunan Ka'bah di setiap kabilah-kabilah Quraisy. Sebagian mereka mendapatkan bagian tertentu yang sudah ditentukan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Mereka pun membangun Ka'bah beda dengan apa yang pernah dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang mana pembangunan Nabi Ibrahim, pintu yang dibuat ada 2 pintu. Dan pintunya itu menempel ke tanah ataupun di bawah. Tetapi orang-orang Quraisy ketika itu yang membangun Ka'bah, mereka tidak bangun seperti bangunan Nabi Allah Ibrahim, tetapi pintunya mereka rubah menjadi 1 pintu saja dan mereka naikkan dari bawah supaya gampang bagi mereka untuk melarang orang-orang yang masuk ke Ka'bah tersebut. Dikarenakan ada salah satu sebab kenapa mereka ini merubah bangunan itu, pintu tidak dijadikan 2 dan juga tidak ditaruh di bawah, dikarenakan di waktu itu juga pernah sempat terjadi pencurian di dalam Ka'bah. Yang mana mereka andai saja pintu tersebut mereka naikkan, jadi tidak semua orang bisa masuk dan juga dijadikan 1 pintu saja, maka pengawasan mereka terhadap Ka'bah lebih gampang dibandingkan 2 pintu ataupun ketika pintunya berada di bawah. Dan mereka pun juga membangun di dalam Ka'bah tersebut, di dalamnya ada 6 tiang dan juga dibangun pula di dalam Ka'bah itu tangga supaya mereka bisa naik ke atas Ka'bah ataupun di atap Ka'bah itu. Begitu juga mereka membangun mizab yang mana seperti corong untuk mengeluarkan air dari atap Ka'bah yang jatuh ke Hijr al-Ismail yang sampai sekarang masih kita bisa lihat dan juga kita dapati seperti itu posisinya. Maka setelah terbangun seperti itu, tinggal 1 tempat ataupun 1 batu yang belum mereka letakkan. Batu yang paling mulia yang ada di Ka'bah yaitu Hajarul Aswad. Yang mana mereka seluruhnya berebutan untuk mengembalikan Hajarul Aswad ke tempatnya. Setiap kabilah menginginkan kemuliaan untuk mengembalikan Hajarul Aswad ke tempatnya. Sehingga terjadi perselisihan ketika itu. Pertengkaran yang sangat luar biasa terjadi di antara kabilah-kabilah Quraisy. Dijelaskan di sini mereka tidak mendapatkan persetujuan ataupun kesepakatan di dalam siapa yang mengembalikan Hajarul Aswad sampai kurang lebih 4 sampai 5 malam. Terus di setiap harinya mereka rebutan untuk mengembalikan Hajarul Aswad ke tempatnya, bahkan banyak di antara mereka ataupun seluruhnya mereka bersumpah untuk mempersiapkan diri mereka berperang. Yang menang nanti mengembalikan Hajarul Aswad ke tempatnya. Di antara sumpah yang mereka lakukan, faqarrabat banu Abdiddar juhfatun mamlu'atun dama. Ketika terjadi perselisihan ketika itu, tidak ada yang mau mengalah
supaya kelompok yang lain ataupun kabilah yang lain yang meletakkan Hajarul Aswad ke tempatnya, sehingga Bani Abduddar ketika itu menyiapkan tempat wadah yang berisi darah, yang mana setiap kabilah pemimpinnya suruh meletakkan tangannya di dalam darah tempat tersebut, yang artinya mereka akan habis-habisan berperang untuk mendapatkan Hajarul Aswad dan mengembalikannya ke tempatnya. Maka itu terjadi, perselisihan itu terjadi selama 4 malam ataupun 5 malam. Di hari kelima ketika mereka berunding di masjid, ketika mereka duduk bersama-sama ingin mendapatkan jalan keluar dari permasalahan ini, maka ada salah satu orang yang paling tua dari kabilah Quraisy, yang mana ahlu riwayah mengatakan bahwa dirinya adalah Aba Umayyah bin al-Mughirah. Aba Umayyah bin Mughirah ini wa kana ama idzin asannu Quraisyan kulliha. Orang yang paling tertua di antara orang-orang Quraisy adalah orang ini. Dia memiliki pendapat. Ketika mereka berada di dalam masjid di sekeliling Ka'bah, dia menyerukan kepada orang-orang Quraisy, "Ya ma'syara Quraisy, ij'alu bainakum fi ma takhtalifuna fi awwalu man yadkhulu min babi hadzal masjid yaqdi bainakum." Dia serukan, daripada kita terus di dalam permasalahan ini tidak mendapatkan jalan keluar, lebih baik siapa yang masuk dari pintu masjid ini, maka kita jadikan dirinya adalah hakim, penentu di dalam permasalahan kita ini. Ketika itu tidak ada kesepakatan. Itu juga pemimpin ataupun yang paling tua tadi Aba Umayyah bin Mughirah mengatakan pendapat seperti itu. Dan mereka pun menyetujui pendapat tersebut, bahwa siapa yang masuk dari pintu ini hendaknya kita serahkan permasalahan ini kepada dirinya. Dan tiba-tiba fakana awwalu dakhilin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, rencana Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka sepakat siapa yang masuk pertama kali masuk dari pintu ini, kita akan orang tersebut akan kita jadikan pemimpin ataupun hakim di dalam permasalahan ini, jalan keluarnya dari orang tersebut. Tiba-tiba yang masuk ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka melihat yang masuk Muhammad bin Abdullah, maka mereka semua berteriak, "Hadzal amin radina bihukmih." Ini adalah orang yang paling kita ketahui amanatnya yang sangat luar biasa. Dan kami semua ridho apa yang dihukumi oleh Muhammad bin Abdullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai, mereka semua meneriakkan hadzal amin qad radina bihukmih. Maka Rasulullah mendatangi mereka. Rasulullah tidak mengetahui ada apa. Apa yang terjadi Rasulullah tidak mengetahui. Maka sesampainya di tempat mereka disampaikanlah bahwa kami ini mengalami perselisihan yang sangat luar biasa. Sudah 4 malam sampai 5 malam kita tidak mendapatkan jalan keluarnya. Bahkan kita hampir berperang untuk mendapatkan Hajarul Aswad dan mengembalikannya ke tempatnya. Tapi sekarang kita sudah sepakat bahwa siapa yang masuk dari pintu ini, kita akan serahkan permasalahan ini kepada orang tersebut. Dan yang masuk dari pintu ini adalah dirimu wahai Muhammad, dan kami semua ridho atas apa yang engkau akan hukumi. Maka di saat itu pula Rasulullah SAW langsung mengabarkan kepada mereka semua jalan keluarnya. Ini juga bukti kecerdasan, kepandaian yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Mereka sudah berunding 4 malam, 5 malam untuk mencari jalan keluarnya seperti apa. Yang mana di dalam jalan keluar tersebut tidak akan ada perselisihan ataupun peperangan lagi. Tapi ketika Rasulullah SAW disampaikan permasalahan mereka seperti itu, di waktu itu pula Rasulullah SAW menunjukkan jalan keluarnya. Tidak mengatakan tunggu sebentar, saya akan memikir, saya akan berunding, tidak. Langsung Rasulullah SAW mengatakan halumma ilayya thawban. Datangkanlah kepada diriku kain, satu kain yang besar. Maka didatangkan kepada Rasulullah SAW, mereka semua masih heran apa yang ingin dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah ini. Fa'utiya bihi fa'akhadha ar-rukna fawada'ahu fihi biyadihi. Maka Rasulullah langsung mengambil Hajarul Aswad dan meletakkan di atas kain tersebut. Setelah diletakkan oleh Rasulullah SAW di atas kain itu, maka Rasulullah menyerukan lita'khud kullu qabilatin binahiyatin minats thawb. Maka setiap pemimpin kabilah perwakilan di antara mereka mengambil ujung daripada kain tersebut untuk mengangkat kain itu bersama-sama. Jadi Rasulullah berhasil supaya Hajarul Aswad ini diangkat, yang mana mengikut sertakan seluruh pemimpin-pemimpin suku-suku Quraisy ketika itu. Tsumma rfa'uhu jami'an. Maka angkatlah kain ini sehingga Hajarul Aswad pun terangkat. Fafa'alu hatta idza balagu bihi mawdhi'ah. Ketika itu mereka bersama-sama mengangkat Hajarul Aswad itu sampai di posisi yang mana sekarang ini bisa lihat, sampai di dekat tempat tersebut. Baru ketika itu Rasulullah SAW mengambil Hajarul Aswad itu dan meletakkannya di tempatnya kembali.
Maka di sini wa kanat Quraisyan tusammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yanzila alaihi al-wahyu al-amin. Sebelum diturunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah menjuluki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-amin. Orang yang memiliki amanat. Bahkan di dalam cerita-cerita kemarin kita sudah pernah bahas bahwa di setiap orang-orang Quraisy ketika itu yang mereka kabarkan, yang mereka bincangkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu al-amin. Sebelum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari peristiwa ini kita bisa lihat bahwa sifat fatonah yang dimiliki oleh setiap nabi. Permasalahan yang tidak ada jalan keluarnya. 4 malam mereka berunding, 5 malam mereka berunding untuk mencari jalan keluar, yang mana di dalam jalan keluar tersebut mereka bisa sepakat. Tidak bisa mereka dapatkan. Tapi berkat kecerdasan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, seketika itu langsung terselesaikan permasalahan mereka, dan mereka semuanya ridho atas ketentuan yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Dan kalau kita lihat, kalau kita akan memikirkan jalan keluar di dalam permasalahan tersebut, tidak ada jalan keluar yang lebih tepat, yang lebih pas daripada jalan keluar yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Kita berpikir berbulan-bulan, bertahun-tahun kita berpikir untuk memperpecahkan permasalahan yang ketika itu terjadi, yaitu tentang Hajarul Aswad. Cara yang paling tepat, yang paling pas adalah cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, yang mana beliau dapatkan di waktu yang sangat singkat sekali. Mereka tunjukkan pendapat tersebut kepada orang-orang Quraisy, dan mereka semua pun ridho atas hukum yang ditentukan oleh Rasulullah SAW.